Di suatu sore yang tenang, Muhammad Panji duduk santai di ruang tamunya, dikelilingi oleh penghargaan dan dokumentasi tentang perjalanan hidupnya. Selama lebih dari 2 dekade, dia dikenal sebagai Panji Petualang, sosok yang dikenal luas karena kecintaannya terhadap dunia reptil, khususnya ular. Nama saya Muhammad Panji, dan nama panggung saya adalah Panji Petualang, ujarnya sambil tersenyum. Saya memulai karir saya pada tahun 2002. Waktu itu, banyak media yang tertarik untuk meliput kehidupan sehari-hari saya. Dia melanjutkan, saya memang tidak seperti anak-anak lain seusia saya. Sementara mereka bermain bola atau game tradisional, saya lebih suka keluyuran ke sawah, kebun, dan hutan untuk mencari ular. Kisah Panji dimulai sejak usia 2 tahun, ketika keluarganya ikut transmigrasi ke Aceh dan Kalimantan pada tahun 2000-an. Mereka menetap di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di daerah transmigrasi itu, kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada kegiatan berkebun, terutama kelapa sawit. Kami tinggal di daerah transmigrasi dan jarak antar rumah sekitar 100 meter. Ayah saya bekerja di kebun sawit, sedangkan ibu saya mencuci pakaian. Saya di sini lain, lebih suka bermain di hutan, di belakang rumah. Panji bercerita tentang ketertarikan awalnya terhadap ular. Ketika saya masih kecil, saya sering pergi ke belakang rumah yang penuh hutan. Di sana saya menemukan berbagai jenis ular. Suatu hari, saya membawa ular ke rumah. Dan tentu saja orang tua saya sangat marah. Mereka takut saya akan digigit ular. Bahkan ular yang saya bawa pulang akhirnya dibunuh oleh ayah saya. Meskipun begitu, lanjutannya dengan senyum, saya tidak menyerah. Saya terus melakukan hal itu, mencari ular dan menjadikannya bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Namun, di kehidupan di Kalimantan tidak bertahan lama. Ketika terjadi kerusuhan antara suku di Sampit, Kalimantan Tengah, yang berimbas pada tempat tinggal mereka, keluarga Panji terpaksa kembali ke Jawa Barat. Kami harus pulang kembali ke Jawa Barat karena kerusuhan yang melibatkan orang tua kami di Sampit. Itu adalah masa yang sulit, tetapi perjalanan ini membentuk siapa saya sekarang. Sekarang, Panji duduk dengan bangga melihat kembali perjalanan hidupnya, dari seorang anak yang sangat terobsesi dengan ular, hingga menjadi sosok terkenal di media. Kisahnya adalah contoh nyata tentang mengikuti passion dan keteguhan hati. Saya bersyukur atas semua yang telah terjadi, katanya dengan tulus, karena semua pengalaman itu membentuk diri saya seperti sekarang ini. Pada tahun 2014-2015, Panji Petualang mengalami masa-masa sulit yang mendorongnya untuk mencari bantuan dari dukun di Cianjur. Waktu itu, otak saya benar-benar buntu. Kenangnya, saya merasa semua usaha sudah gagal dan butuh solusi cepat. Teman saya menyarankan untuk pergi ke dukun di Cianjur. Jadi saya ikuti saja, berharap ada perubahan. Panji melanjutkan, di sana saya diajarkan metode tawasulan, yaitu doa bersama dan mandi dengan air yang diberikan oleh dukun. Kami mengikuti semua instruksi, termasuk mandi malam hari dengan air yang dicampur air sumur di depan rumah. Semuanya terasa aneh dan tidak sesuai dengan syariat. Namun hal tersebut tidak membawa hasil positif. Sebaliknya, situasinya semakin memburuk. Saya disuruh mencari burung perkutut dengan buntut 15 yang harganya sangat mahal. Kami juga harus membayar berbagai biaya tambahan. Alhasil kami mengeluarkan banyak uang, tetapi masalah semakin parah. Panji mengungkapkan, setelah menjalani semua ritual itu, keadaan malah semakin sulit. Hubungan saya dengan istri semakin tegang, dan kami hampir bercerai. Semua usaha ini terasa seperti tidak ada manfaatnya. Saya mulai berpikir bahwa apa yang kami lakukan ini mungkin salah, bahkan bisa dikatakan syirik. Menyadari kesalahan, Panji dan istri memutuskan untuk berhenti mencari solusi dari dukun. Kami sadar bahwa mencari pelantara seperti itu tidak membawa kebaikan. Jadi kami kembali ke jalan yang benar. Kami mulai meminta doa dari orang tua ke Cianjur untuk meminta maaf kepada mertua, dan ke Purwakarta untuk minta maaf, dan doa dari orang tua saya. Kondisi ekonomi terus menurun. Rumah orang tua yang kami tinggali mulai bocor saat hujan, dan kami kesulitan membeli susu untuk anak. Kami juga harus menghadapi tantangan tambahan
Dengan kelahiran anak kedua, istri saya mulai berjualan keliling lagi untuk membantu, tapi keadaan tetap sulit. Di titik terendah, Panji merasa sangat tertekan. Suatu malam saya keluar ke teras rumah dan melihat ke langit sambil berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, Engkau ada enggak sih? Saya capek, sudah tidak kuat lagi. Sambil menangis, saya melihat anak-anak tidur dan merasa betapa beratnya beban ini. Panji mengakui bahwa masa-masa tersebut sangat sulit, tetapi dia belajar banyak dari pengalaman itu. Saya sadar bahwa mencari solusi spiritual yang tidak sesuai syariat hanya akan menambah masalah. Saya harus kembali ke jalur yang benar dan memperbaiki diri. Kesadaran itu datang dari proses yang panjang dan penuh penderitaan. Dengan tekad baru, Panji berusaha untuk tetap bertahan dan memperbaiki hidupnya. Meskipun banyak cobaan, saya percaya bahwa Allah selalu ada dan akan memberikan jalan keluar. Saya berkomitmen untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan tidak akan kembali ke jalan yang salah. Perjalanan Panji tidak hanya penuh dengan keberhasilan finansial, tetapi juga pengalaman mistis yang menarik. Awalnya saya fokus pada kehidupan hewan liar, terutama ular. Namun ada kejadian-kejadian misterius yang tidak saya rencanakan. Ada fenomena yang muncul tanpa saya sadari, seperti penampakan putih-putih di video kami. Cerita Panji. Dia melanjutkan beberapa kreator lain juga mulai tertarik dan ingin membuktikan fenomena mistis. Ternyata penonton sering melihat hal-hal yang tidak kami sadari saat syuting. Misalnya, saat kami sedang merekam di hutan, ada makhluk yang muncul di video yang tidak kami lihat saat itu. Panji juga mengisahkan kejadian lucu ketika kami memfilmkan ular. Tiba-tiba ada orang yang muncul di video tanpa kami ketahui. Penonton melihat makhluk yang tampaknya seperti alien. Kami tidak sadar saat syuting, tetapi setelah diedit, video itu menjadi viral. Katanya sambil tertawa, ini semua berkah dan keajaiban. Saya merasa diberkahi dengan banyak hal yang tidak pernah saya duga. Semua ini adalah rezeki dari kejutan dari Allah. Saya berusaha untuk terus berkarya dengan cara yang baik dan bermanfaat. Tambah Panji. Panji petualang menceritakan pengalaman mistis yang dia alami selama perjalanan karirnya. Awalnya ada banyak kejadian aneh dalam video-video kami. Misalnya saat syuting siang hari, kami sering melihat sosok misterius seperti pocong atau makhluk putih-putih yang mirip tuyul. Biasanya hantu muncul di malam hari, tapi ini berbeda. Kami merekamnya di daerah yang tidak ada jalanan dan dekat dengan tebing. Di daerah Karawang, ungkap Panji. Cerita mistis ini tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga di studio televisi. Selama tayangan di net tahun 2019-2020, kami mengalami banyak fenomena aneh. Misalnya sebuah box yang berisi air bergerak sendiri di belakang kami. Kami juga sering melihat sosok pocong dan kuntilanak di studio. Semua ini terlihat di video asli, bukan editan, kata Panji. Panji menjelaskan tentang Black House yang dia bangun. Black House ini terinspirasi dari rumah-rumah Bali yang saya lihat ketika berkunjung ke sana. Saya ingin menciptakan suasana yang asli dengan taman dan nuansa alam seperti di Bali. Namun tampaknya ada makhluk-makhluk yang bingung dengan perubahan ini, jelas Panji. Selama proses pembangunan Black House dan beberapa waktu setelahnya, Panji dan keluarganya mengalami gangguan. Ada banyak gangguan, terutama setelah rumah selesai dibangun. Bahkan anak-anak dan warga sekitar juga mengalami dampaknya. Kami merasa perlu meminta bantuan dari praktisi spiritual dan sahabat-sahabat kami untuk melakukan doa dan bersihkan rumah, ujar Panji. Selain itu, kami juga melakukan penelusuran malam di Subang dengan Dream Team untuk mencari ular dan hewan-hewan lainnya. Kami ingin merekam kehidupan malam hewan liar. Namun, gangguan-gangguan ini terkadang mengganggu proses syuting kami. Panji mengakhiri ceritanya dengan refleksi dan harapan. Meskipun mengalami banyak gangguan, saya merasa bersyukur karena banyak sahabat dan praktisi spiritual yang membantu. Kini fenomena-fenomena tersebut sudah jarang terjadi. Kami tetap terus berkarya dan berharap dapat memberikan hiburan dan edukasi kepada masyarakat. Panji petualang menceritakan pengalaman horor yang dialaminya di hutan Sancang, Subang. Daerah Sancang ini terkenal angker. Warga sekitar sudah memperingatkan kami untuk tidak masuk malam-malam, tetapi kami tetap nekat. Mobil kami parkir di tengah hutan dan teror mulai terasa.
terutama saat Galuh dan sahabat-sahabat saya mulai melihat sosok-sosok yang tidak diinginkan, ungkap Panji. Cerita semakin mencekam ketika mobil mereka mengalami masalah. Kami parkir di area yang tampaknya aman, tetapi tiba-tiba ban mobil pecah. Ketika kami melihat ke belakang, kami melihat sosok seperti prajurit dengan tombak. Meskipun tidak ada rekaman jelas, semua anggota tim melihatnya dan merasa ketakutan. Kondisi semakin buruk ketika mereka berusaha untuk kembali ke kampung terdekat. Jarak dari dalam hutan ke kampung sekitar 2 km. Kami memaksakan mobil meskipun bannya pecah. Akhirnya ban luar dan velg terlepas dan kami harus berhenti di kampung terdekat. Warga kampung memberitahu bahwa hutan tersebut merupakan tempat kerajaan kuno dan mengingatkan kami untuk berhati-hati. Setelah sampai di kampung, Panji dan timnya meminta bantuan mekanik untuk mengganti ban. Warga kampung melihat kejadian kami dan malah tertawa. Mereka mengatakan bahwa kami harus berhati-hati karena hutan itu memang penuh dengan makhluk misterius. Kami akhirnya memanggil istri untuk menjemput dan mengganti ban mobil. Setelah kejadian tersebut, gangguan terus berlanjut. Teman-teman yang ikut mengalami teror di rumah masing-masing. Meskipun kami tidak mendapatkan konten hewan yang diinginkan, pengalaman ini menjadi bahan tayangan yang menarik. Penonton malah lebih tertarik dengan kejadian misterius yang kami alami, hingga penontonnya mencapai 2 juta, ujar Panji. Panji menutup ceritanya dengan refleksi, walaupun kami gagal mendapatkan konten hewan malam hari, kejadian tersebut memberikan hikmah dan pengalaman yang tak terlupakan. Penonton bisa melihat sisi lain dari petualangan kami, dan gangguan tersebut menjadi bonus yang menarik bagi mereka. Kisah Panji petualangan di hutan Sancang menunjukkan bahwa dunia petualangan seiring kali menghadapi hal-hal tak terduga. Teror yang dialami di hutan bukan hanya memberikan ketegangan, tetapi juga menciptakan momen-momen menarik yang memikat perhatian banyak orang. Pengalaman ini mengajarkan kita tentang keberanian, ketahanan, dan bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam perjalanan.